Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitriani Hasan akan membahas materi kami dengan judul konfigurasi elektron, di mana pengertian dari konfigurasi elektron itu sendiri merupakan penyusunan atau penataan elektron dalam satu atom. Pengertian lain tentang konfigurasi elektron itu menempatkan elektron dalam suatu atom menurut urutan tertentu sesuai dengan energi elektron yang bersangkutan. Kemudian pengisian elektron dimulai dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai susunannya yang telah memperhatikan sesuai dengan kedudukan. Kemudian digunakan untuk menentukan sifat kimia dan reaktivitas. Selanjutnya elektron disusun menurut kaidah konfigurasi elektron. Ada 3 prinsip penulisan aturan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu prinsip Abau, berasal dari asas larangan Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada elektron dalam satu atom dapat memiliki bilangan kuantum yang sama. Kemudian aturan Hahn, ketika menetapkan elektron dalam orbital, setiap elektron pertama atau mengisi sebuah orbital dengan orbital yang sama. Kemudian asas larangan Pauli, yaitu tidak ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Selanjutnya materi tentang aturan-aturannya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Sriwayuni. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai aturan Aufbau dan asas larangan Pauli. Pada aturan Aufbau memiliki 2 poin. Yang pertama, pengisian elektron dalam atom berlangsung menurut tingkat tenaga orbital-orbital atom, dan pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi pada slide berikutnya kita bisa lihat bahwa itu adalah pengisian elektron dari tingkat terendah menuju tingkat yang lebih tinggi, dari 1s2, 2s2, 2p6 sampai pada 7p6. Jadi di sini terdapat 4 subkulit, yaitu ada S, P, D, dan F. Kita ambil salah satu contoh, 4P pangkat 6. 4 di sini menyatakan letak suatu kulit, sedangkan P menyatakan letak subkulit, dan pangkat 6 yaitu menyatakan jumlah elektron. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau dia seperti itu jadi dia menyatakan apa, menyatakan tingkat energinya bagaimana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu asas larangan Pauli. Kemudian tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang satu memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setelah itu setiap orbital maksimal dapat diisi oleh 2 elektron. Jumlah elektron maksimum elektron pada kulit N adalah 2N, yaitu contohnya seperti orbital, yaitu elektron sebagai partikel bermuatan juga memiliki gerak berputar yang disebut dengan spin. Contohnya di situ yaitu tentukan bilangan kuantum dan diagram orbital yang dimiliki oleh atom-atom berikut. A 19K. Nah, jawabannya AR-nya itu kan 18. Nah, di situ konfigurasi elektronnya ditulis AR 4S1. N-nya 4, L-nya 0, M-nya berarti 0, dan S-nya sama dengan plus 1/2. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari materi sebelumnya, yaitu tentang aturan Hahn.
Aturan Hahn mengatakan bahwa pengisian elektron dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Artinya, elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron dengan spin sejajar akan mengisi lebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru membentuk pasangan dengan spin yang berlawanan. Di bawah ini merupakan contoh orbital yang bertingkat, dapat dilihat di bawah ini, yaitu helium, lithium, dan juga natrium. Itu merupakan contoh dari pengisian aturan Hahn. Sedangkan pengikatan penulisan konfigurasi elektron dapat dilakukan berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia. Beberapa contoh dari gas mulia sendiri yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Baik, saya Siti Nuraini Salamuddin. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini materinya yaitu bentuk-bentuk orbital. Nah, bentuk orbital itu sendiri ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan orbital F. Nah, bentuk orbital itu ditentukan oleh bilangan kuantum azimut L. Orbital S memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, hanya ada satu nilai M, maka orbital S ini hanya memiliki satu orientasi dalam ruang. Orbital S merupakan bola simetris yang berada di sekeliling inti atom. Nah, di situ kita bisa lihat gambarnya bahwa bola simetris itu berada di sekitar inti atom. Nah, arti dari orbital S ini adalah permukaan bola menyatakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Hal ini bukan berarti elektron pasti berada di permukaan bola, tetapi kemungkinan besar ditemukan memang di permukaan tersebut. Selanjutnya orbital P. Nah, orbital P memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 1, maka M-nya sama dengan minus 1, 0, dan plus 1. Oleh karena itu, orbital P ini memiliki 3 orientasi dalam ruang. Orbital P terbentuk seperti 2 balon lonjong. 3 bentuk orbital P ini memiliki bentuk yang sama, hanya saja posisinya berbeda pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Orbital ini bernama PX, PY, dan PZ. Arti dari orbital P ini adalah peluang terbesar elektron ditemukan adalah di sekitar sumbu X, Y, dan sumbu Z. Kemungkinan elektron ditemukan pada ruang antar sumbu XY, sumbu YZ, dan sumbu XZ adalah kecil. Selanjutnya bentuk orbital D. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimutnya L-nya sama dengan 2, maka N-nya sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Akibatnya orbital D ini memiliki 5 orientasi dalam ruang, yaitu DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat, min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. 4 orbital pertama yaitu DXY, DYZ, DXZ, dan DX kuadrat min Y kuadrat memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruangnya yang berbeda. Orbital XY berada pada ruang sumbu X dan sumbu Y. Dan sama halnya dengan orbital YZ dan XZ, orbital X kuadrat min Y kuadrat memiliki orientasi penuh sumbu X dan sumbu Y. Orbital Z kuadrat adalah orbital yang berbeda sendiri bentuknya, seperti 2 balon lonjong yang dikelilingi sebuah donat. Itu teman-teman bisa lihat gambarnya, yang itu DZ kuadrat. Nah, makna dari orbital D sama seperti orbital-orbital yang sebelumnya, yaitu adalah
posisi kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital F dari yang lebih tinggi bisa dihitung secara matematis tetapi sulit untuk disosialisasikan. Bentuk orbital F mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur transisi yang letaknya lebih dalam. Nah, bentuk orbital F ini mempunyai bilangan kuantum azimut L sama dengan 3. Maka M-nya sama dengan -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Akibatnya orbital F mempunyai 7 orientasi. Selanjutnya kestabilan penuh dan setengah penuh. Nah, berdasarkan hasil percobaan, ditemukan beberapa penyimpangan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau yang menyatakan bahwa atom akan lebih stabil bila kulit atau subkulit terisi elektron penuh atau setengah penuh. Di situ dicontohkan, strontium memiliki nomor atom 24. Orbital D maksimum berisi 10 elektron. Akan lebih stabil jika orbital D-nya diisi 5 atau 10 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya dapat ditulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s1, 3d5. Kenapa di situ ditulis 4s1 bukan 4s2? Karena orbital D itu harus diisi setengah atau 10 elektron supaya lebih stabil elektronnya. Nah, selanjutnya Cu dengan nomor atom 29. Konfigurasi elektronnya dapat ditulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Kenapa di situ tulis 4s1 bukan 4s2? Karena orbital D maksimumnya berisi 10 elektron. Bisa ditulis setengah atau bisa ditulis 10 elektron supaya mencapai kestabilan yang stabil. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.